Riwayat tentang perjalanan malam Nabi dan diangkatnya dia ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah kewajiban salat 5 waktu terdapat dalam kitab hadis sahih Imam Muslim. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Aku telah didatangi burak," yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. 2. Dia bersabda lagi, "Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis." 2. Dia bersabda lagi, "Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu, dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, 'Kamu telah memilih fitrah.' Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanyakan, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutus.' Maka, dibukalah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Lalu, aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Jibril ditanya lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan.' Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketiga. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan, 'Siapakah kamu?' Jibril ditanya lagi, 'Siapakah bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutuskan.' Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, 'Siapakah kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Jibril ditanya lagi, 'Siapakah bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Jibril ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutuskan?' Jibril menjawab, 'Ya.' Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman, "Dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya." Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah bersamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?"
Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-6. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, "Siapakah kamu?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-7. Jibril meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, "Siapakah kamu?" Jibril menjawabnya, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapakah bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan." Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya, Baitul Makmur. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Dia bersabda, ketika dia menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidrah Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indah. Lalu, Allah memberikan wahyu kepada dia dengan mewajibkan salat 50 waktu. Sehari semalam, lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihi salam. Dia bertanya, "Apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu?" Dia bersabda, "Salat 50 waktu." Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka." Dia bersabda, "Aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku.'" Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengurangkan 5 waktu salat dari dia. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, "Allah telah mengurangkan 5 waktu salat dariku." Nabi Musa berkata, "Umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi." Dia bersabda, "Aku masih saja bolak-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa." Sehingga Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap salat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Maka itulah 50 salat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu pun. Lalu, jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan."
Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkanku malu kepadanya. Hadis tentang Isra Mi'raj Nabi. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.